Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih bab 4 tentang indahnya berbagi, murahnya rezeki dan berberkah. Ini adalah judulnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang pertama. Kita bahas tentang sedekah. Pengertian sedekah. Sedekah ialah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Ini perlu digarisbawahi ya, bahwa sedekah itu pemberian semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Ini perlu diingat-ingat. Selanjutnya, kata-kata sedekah ini dalam beberapa dalil digunakan untuk sesuatu yang wajib. Misalkan dalam Quran surat At-Taubah 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min anwalim sodakotan. Kata-katanya memakai lafadz sodakot, tapi artinya menggunakan arti zakat. Juga sodako itu untuk sesuatu yang sunnah, seperti hadis Nabi, idza matal insanu in qata'a amalu illa min salasatin min sodakotin jariyatin. Sodako jariyah itu adalah sesuatu yang hukumnya sunnah. Dengan demikian, maka sodako itu bisa memuat dua perkara, bisa sodako yang wajib, bisa sodako yang sunnah. Selanjutnya, sodako itu memiliki makna yang luas, tidak hanya sekedar menyerahkan membayar sejumlah harta kepada orang lain. Sodako dalam beberapa dalil digunakan untuk menyebutkan sesuatu bentuk amal baik yang digunakan, yang berguna bagi orang lain atau bahkan bagi diri sendiri. Pokoknya ada kebaikan bagi diri sendiri maupun lain itu bisa dimasukkan kategori sodakoh. Kemudian antara sodakoh dan infak ini ada perbedaan, ya, sedikit perbedaan. Bila sodakoh itu memberikan harta itu luas, dalam artian tidak harus dia baru mendapatkan rezeki kemudian melakukan zakat saja, tetapi lebih luas. Kapanpun, dimanapun bisa, itu berarti sedekah. Tetapi kalau infak itu lebih khusus, yang masuk dalam kategori infak adalah pemberian harta ketika kita baru saja mendapatkan rezeki, itu baru namanya infak. Tetapi dalam prakteknya antara sedekah dan zakat itu sulit dipilah-pilah, maka orang mudahnya saja menyebut bahwa sedekah dan infak itu sama. Ditulis di kotak infak itu ditulis infak sedekah. Selanjutnya kita akan membahas hukumnya. Hukumnya sedekah. Nih, hukum sedekah itu hukum asalnya itu adalah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi dalam prakteknya nanti akan bisa berubah. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Yang wajib bagaimana? Ketika kondisi orang di tetangga kita, samping kita itu dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan, andaikan tidak makan dia mati. Kita sebagai tetangga punya harta lebih, kok tidak mau memberikan harta kepada orang tersebut, maka kita berdosa. Andaikan ketika menunda tidak memberikan makanan, orang itu bisa mati, maka hukumnya sedekah menjadi wajib. Nanti juga bisa berubah menjadi haram. Bagaimana ketika barang yang disedekahkan itu adalah barang haram dan sebagainya, sesuai dengan kondisinya. Hukum asal itu sunnah muakkad, tetapi melihat kondisinya akan berubah-ubah hukumnya. Itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil tentang sedekah. Dalil
tentang sedekah ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa sedekah di waktu sehat itu lebih pahalanya lebih besar daripada sedekah ketika akan meninggal. Ada beberapa pandangan penyebabnya, ya diantaranya orang yang masih sehat itu masih membutuhkan harta. Kalau orang yang akan mati tidak membutuhkan harta. Nomor dua, pandangan penyebabnya adalah orang yang sedekah di waktu sehat itu menunjukkan keyakinan si pemberi terhadap janji dan ancaman Allah. Nomor tiga, memberi di waktu sehat lebih berat sehingga pahalanya lebih besar. Nomor empat, orang sehat memberi karena taat dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Juga ada dalam hadis, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Rukunnya sedekah ada 4. Yang pertama, orang yang memberi, orang yang diberi, ijab qabul, dan barang yang diberikan. Kemudian hilangnya para sedekah. Dalam Quran surat Al-Baqarah 264 disebutkan sedekah itu bisa hilang karena beberapa hal. Yang pertama, yang A, karena menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian mengungkit-ungkitnya baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. Yang B, menyinggung hati penerima sedekah. Ini juga bisa menyebabkan hilangnya pahala sedekah. Yang C adalah riya atau pamer, mempunyai niat ingin dipuji atau disanjung orang lain. Ini juga bisa menghilangkan pahala sedekah. Terakhir, manfaat sedekah banyak sekali, tetapi yang utama ada 4. Yang pertama, dapat meringankan beban orang lain. Yang B, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang C, sebagai obat penyakit dan dilapangkan rezekinya. Yang D, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur. Kiranya itu pembahasan, bisa dilanjut dengan diskusi. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan disampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.